Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam podcast kelompok 4. Saya di sini Umi Rahimah sebagai moderator, ditemani oleh teman saya yaitu Erni Nur sebagai moderator juga. Dan di sini kami telah ditemani oleh 3 narasumber kami. Yang pertama, mohon diperkenalkan Mbak Pristi. Perkenalkan, saya Pristia Diti Anggraeni Dari fakultas mana nih? dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baik, kemudian narasumber yang kedua, silahkan diperkenalkan dirinya Mbak Afifah. Nama saya Afifah Wulandari Dari fakultas mana? dari Fakultas FMIPA. Baik, kemudian yang terakhir ada narasumber kita yaitu Anastasia. Silahkan diperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Anastasia Marfa Sasabila dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baik, jadi di sini saya akan memandu diskusi tentang pandangan mahasiswa terhadap feminisme atau kesetaraan gender. Sebelum kita memasuki lebih dalam dan membahas lebih lanjut tentang feminisme dan kesetaraan gender, kita pertama-tama perlu membahas apa itu feminisme dan juga kesetaraan gender. Nah, di sini saya ingin mendengar pendapat dari narasumber pertama kita. Silahkan Kak Pristi untuk memberikan pendapatnya mengenai kesetaraan gender ini dan feminisme. Baik, kalau menurut saya itu saya pernah baca buku. Terus di buku itu, feminisme itu diartikan sebagai sebuah doktrin atau gerakan yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Pristi telah memberikan pendapatnya. Saya juga ingin mendengar pendapat dari narasumber kedua kita, yaitu Kak Afifah. Silahkan untuk Kak Afifah. Kalau dari saya sih nggak beda jauh dari yang pertama tadi. Menurut saya tuh feminisme itu gerakan sosial, politik, dan budaya yang memiliki tujuan untuk mencapai kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki. Baik, ternyata pendapat dari narasumber pertama dan kedua kita tidak berbeda jauh ya. Oke, jadi saya ingin mendengar pendapat dari narasumber ketiga kita, yaitu Kak Anastasia. Silahkan. Baik, izin menjawab ya. Sebenarnya pendapatnya kurang lebih sama karena secara garis besar arti dari feminisme itu sudah disebutkan oleh dua narasumber kita tadi. Tapi di sini saya akan menjelaskan terkait uh, kenapa ketika kita menjelaskan feminisme itu selalu dapat dikaitkan dengan kesetaraan gender begitu ya. Jadi apa sih kesetaraan gender itu? Apa sih makna keduanya antara feminisme dengan gender gitu loh. Jadi gender itu kan artinya jenis kelamin yang dalam perkembangannya gender dan jenis kelamin itu dimaknai secara berbeda, di mana jenis kelamin itu merupakan perbedaan biologis antara laki-laki dengan perempuan, sedangkan gender itu dimaknai sebagai pembagian laki-laki dan perempuan dalam kontribusi secara sosial maupun kultural. Seperti cap bahwa perempuan itu sifatnya lemah lembut, emosional, pasif, mungkin beberapa orang bilang seperti itu, dan juga tidak mandiri. Sedangkan laki-laki itu dianggap sebagai sosok yang kuat, sosok yang rasional, yang agresif dan mandiri, juga eksploratif. Padahal secara kenyataan antara laki-laki dengan perempuan itu memiliki sifat yang harusnya enggak semua laki-laki itu harus rasional, enggak selalunya perempuan juga bersifat lemah lembut. Nah, gender itu yang awalnya hanya dikontribusikan secara sosial, prakteknya itu selalu terjadi. Tentunya dapat dilihat dari pola kerja laki-laki dan pola kerja perempuan, di mana laki-laki itu selalu bekerja di sektor publik, di mana mereka dituntut untuk bekerja mencari nafkah, gimana caranya mereka menghidupi keluarga. Sedangkan perempuan beberapa
kalangan masyarakat itu memprioritaskan perempuan untuk bekerja di sektor private saja seperti bersih-bersih, nyapu, ngepel, mengurus anak yang intinya pekerjaan itu hanya dilakukan di rumah. Sedangkan kenyataannya baik laki-laki dan baik perempuan itu sebenarnya harus mendapatkan hak yang sama di mana keduanya juga bisa bekerja di sektor private, juga bisa bekerja di sektor publik. Nah, feminisme itu sebenarnya lebih progresif lagi. Paham feminisme itu nggak hanya berisi kritik terhadap sistem patriarki di mana perempuan harus di rumah, laki-laki harus bekerja, tetapi lebih pada pengakuan dan sikap yang sifatnya itu positif atas kebutuhan kaum perempuan sebagai sebuah kelompok masyarakat yang harus mendapatkan hak yang sama. Jadi, feminisme itu dapat didefinisikan sebagai suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, entah itu di dalam golongan masyarakat, di tempat kerja, di keluarga, di lingkungan pendidikan, dan dimanapun dimana tindakan itu secara sadar oleh perempuan maupun laki-laki digunakan untuk mengubah keadaan agar keadaan tersebut jadi adil kembali gitu, di mana hak-hak perempuan dan hak-hak laki-laki itu setara seperti itu. Waduh, terima kasih nih Kak Anastasia telah memberikan pendapatnya. Panjang sekali ya pendapat Kak Anastasia kali ini. Jadi bagaimana nih Kak Erni? Oh iya, kayaknya udah tahu nih ya feminisme itu apa. Terus kayak menurut pendapat masing-masing itu juga udah dijelaskan feminisme itu seperti apa. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa sih menurut kalian, apa pengalaman dari kalian itu tentang feminisme di lingkungan masyarakat ini, mungkin yang udah kalian alamin gitu. Mungkin dari narasi pertama yaitu Mbak Pristia bisa membagikan pengalamannya. Iya, kalau aku itu ya, pengalaman aku itu mungkin kayak dulu itu pernah, misalnya aku itu bangun kesiangan gitu ya. Terus kayak dibilangin, kayak dimarahin gitu, cewek-cewek kok bangun siang. Terus ya emang salah sih, apa bangunnya itu siang. Tapi kalau misalnya sepupu aku yang cowok itu bangun siangnya itu gak dimarahin, kayak apa ya, kayak diwajarkan gitu loh. Jadi kan di situ ada perbedaan, kalau cowok wajar bangun siang, terus kalau cewek itu nggak wajar gitu. Oh iya iya tahu. Jadi kayak lebih ini ya, di keluarga gitu kadang masih ada ketidaksetaraan gender gitu kan. Mungkin bisa untuk Mbak Afifah pembagian pengalamannya. Kalau aku sendiri sih nggak pernah ya mengalami yang namanya diperlakukan berbeda dengan laki-laki. Tapi aku pernah lihat banyak tuh di luar sana perlakuan masyarakat antara laki-laki dan perempuan itu berbeda, terutama dalam hal pekerjaan dan pendidikan di bidang tertentu. Contohnya kayak di bidang teknik seperti teknik mesin. Nah, mereka tuh beranggapan kalau perempuan itu tidak mempunyai potensi di bidang tersebut. Padahal banyak juga perempuan yang memiliki potensi di bidang tersebut. Seperti itu. Iya sih emang Mbak ya, sekarang masih kayak dalam dunia pekerjaan di teknik itu masih kurang kesetaraan gitu ya. Oke. Mungkin untuk selanjutnya Mbak Anastasia ada pengalaman juga bisa dibagikan. Kalau saya sendiri, kalau pengalaman mendapat perlakuan yang berbeda antara perempuan dengan laki-laki di keluarga, terutama saya sih minim ya, karena keluarga saya sendiri mayoritas itu perempuan dan saya dua bersaudara itu juga perempuan semua. Jadi kami berdua justru malah berkolaborasi gitu, gimana caranya agar selaras. Tapi kalau dari pengalaman-pengalaman yang saya lihat, entah itu di fora, entah itu di Twitter atau di laman web atau di platform aplikasi yang lain, mereka semua itu membagikan pengalaman-pengalaman mereka terkait atas ketidaksetaraan gender seperti itu ya. Yang sangat saya sorot itu di mana laki-laki dituntut untuk selalu menjadi pemimpin, sedangkan perempuan selalu menjadi yang di bawahnya laki-laki seperti itu loh. Contoh di entah itu di organisasi OSIS atau apa yang pernah saya lihat ya, itu semua ketuanya selalu laki-laki, sedangkan wakilnya itu perempuan. Padahal kalaupun ketuanya itu perempuan juga tidak masalah selagi
dia dapat mengemban tugas yang telah diamanahkan gitu. Tapi sejauh yang saya lihat ini selalu laki-laki yang menjadi pemimpin. Tapi dalam kenyataan kerjanya yang bekerja lebih banyak itu perempuan, di mana laki-laki itu hanya menjadi seperti wakil di depannya, tapi di belakangnya bekerja itu perempuan seperti itu. Iya benar banget Mbak, emang ini ya apa terkadang tuh seorang apa kebanyakan masyarakat kita tuh selalu percaya jadi pemimpin itu laki-laki ya, padahal perempuan juga bisa jadi pemimpin gitu. Mungkin bisa lanjutkan lagi Mbak Umi. Kalau dari saya sih tidak ada pengalaman yang khusus ya, atau saya juga tidak pernah mengalami ketidaksetaraan gender ini, tetapi saya sering sekali melihat di tempat-tempat umum atau di media sosial seperti itu. Memang banyak sekali kasus ketidaksetaraan gender ini. Contohnya seperti laki-laki yang hobi memasak itu disebut banci, kemudian perempuan itu diharuskan memiliki skill memasak dan lain sebagainya. Nah, hal itu tuh menurut saya suatu contoh ketidaksetaraan gender yang seringkali membuat beberapa masalah ya di kalangan masyarakat, terutama ketika sedang membangun suatu rumah tangga seperti itu. Kemudian tidak jarang juga ada kasus seperti laki-laki tidak boleh menggunakan skincare, body care, dan lain sebagainya. Padahal kan hal itu kan untuk merawat tubuh kita, dan itu tuh sah-sah saja digunakan baik laki-laki maupun perempuan. Nah, seperti itulah yang permasalahan kesetaraan gender yang ada di masyarakat saat ini. Nah, hal-hal seperti itulah yang sebenarnya kesetaraan gender ini perlu digerakkan ya, perlu ditegakkan begitu, agar hal-hal seperti itu, hal-hal sepele yang sebenarnya tidak perlu diributkan itu menjadi sesuai pada tempatnya. Jadi itu saja dari saya. Oh iya, harusnya ini apa ada kayak gerakan feminisme gitu ya Mbak, menurut Mbak Umi terus. Iya, betul. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang apa itu feminisme, kemudian feminisme yang terjadi di masyarakat dan di lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang kalau feminisme dan kesetaraan gender ini di mata Islam itu bagaimana sih? Gitu. Nah, saya ingin mendengar pendapat dari narasumber kedua kita, yaitu Kak Afifah. Silahkan untuk Kak Afifah untuk memberikan pendapatnya. Pandangan tentang feminisme di dalam Islam itu beragam tergantung pada pemahaman dan interpretasi individu sih. Sebagai orang kan berpendapat bahwa feminisme itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sementara yang lain beranggapan bahwa feminisme sesuai dengan ajaran Islam. Dalam ajaran Islam itu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan diakui dan ditekankan, baik dalam hak-hak dan kewajiban. Namun di dalam masyarakat Muslim, implementasi ajaran Islam terkadang kurang ideal dan masih banyak terdapat diskriminasi terhadap perempuan. Beberapa aktivitas feminim Muslim memperjuangkan kesetaraan gender dan keadilan sosial dengan menggunakan interpretasi Islam sebagai dasar argumentasi mereka. Mereka beranggapan bahwa dalam ajaran Islam sebenarnya sudah terdapat prinsip-prinsip feminis seperti hak perempuan dan perintah dalam memperjuangkan keadilan. Namun ada juga yang menentang feminisme dengan alasan bahwa gerakan feminis terhadap adopsi oleh kelompok yang mengajarkan ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Mereka berpendapat bahwa gerakan feminis telah mempromosikan ideologi sekuler dan liberal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi tergantung pada individu masing-masing. Baik Kak Afifah, terima kasih telah memberikan pendapatnya. Sekarang saya ingin mendengar pendapat dari Kak Anastasia. Untuk Kak Anastasia, silahkan. Baik, saya izin menjawab. Sebenarnya penjelasan dari Afifah tadi itu udah lengkap banget ya. Jadi saya tinggal nambahin sedikit aja. Kalau feminisme itu dipandang sebagai upaya yang dilakukan untuk menyetarakan dan memperlakukan secara adil kaum perempuan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan yang
Dari beberapa artikel yang saya baca, sebagian cendekiawan muslim dan juga ulama itu berpendapat kalau feminisme tidak jadi masalah bagi Islam. Pasalnya, prinsip yang diperjuangkan oleh feminisme ini punya titik temu yang selaras dengan teologi Islam, tapi juga tergantung dari pandangan dan juga perspektif orang yang melakukan gerakan tersebut gitu ya, terutama teologi yang ingin menciptakan kehidupan yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan. Dan tentu ada aspek-aspek di mana feminisme ini jadi persoalan dan masalah bagi teologi Islam. Masalah itu akan terjadi apabila feminisme ini berkehendak untuk melakukan supremasi dan eksploitasi terhadap lawan jenis kelamin, yang dalam hal ini adalah kaum laki-laki. Selain itu, eh, dampak negatifnya feminisme sendiri itu menjadikan perempuan itu bersifat independen, dan independennya itu cenderung berlebihan, di mana eh, ketika kita sudah setara mendapatkan hak-hak yang sama, mereka bisa jadi berpikir bahwa menikah itu beban dan memiliki anak itu menambah rumit kehidupan. Nah, dari situ sebenarnya feminisme itu memiliki dampak yang negatif dan positif juga. Tapi kalau secara Islam sebenarnya tidak masalah seperti itu. Izin menambahi asalkan sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku dalam agama Islam. Terima kasih. Waduh, terima kasih sekali kepada kedua narasumber kita karena telah memberikan pendapatnya dalam sesi diskusi kali ini. Jadi, menurut saya yang dapat disimpulkan dari kedua pendapat dari Kak Afifah dan Kak Anastasia itu berarti kesetaraan gender menurut Islam itu tidak melulu ditelan mentah-mentah setara antara perempuan dan laki-laki ya. Baik, karena tadi Kak Pristi belum memberikan pendapatnya, maka dari itu silakan untuk Kak Pristi untuk memberikan pendapatnya. Jadi izin menambahkan ya, kalau dalam pandangan Islam, ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh feminisme berupa kesetaraan kedudukan dan hak antara perempuan dengan laki-laki adalah sesuatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat kemanusiaan. Memang benar, Islam memandang perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara dalam sejumlah aspek, terutama aspek kemanusiaan. Namun hal ini tidak membuat Islam memberikan hak-hak yang identik kepada perempuan dan laki-laki dalam semua hal. Keadilan tidak harus bermakna persamaan, bahkan harus berbeda jika kondisi dan fungsi objeknya berbeda. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Pristi. Nah, itu dia ketiga pendapat dari ketiga narasumber kita, Kak Pristi, Kak Afifah, dan Kak Anastasia. Nah, dari sini kita juga dapat melihat bahwa pandangan feminisme menurut Islam itu berarti tidak semena-mena ditelan mentah-mentah ya, kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Nah, saya jadi keinget nih masalah tentang ahli waris antara laki-laki dan perempuan, bahwa laki-laki itu dapat mendapatkan warisan yang lebih banyak daripada perempuan. Nah, jadi di dalam Islam itu kesetaraan gender itu bukan semata-mata perempuan dan laki-laki setara, tetapi dalam beberapa konteks tertentu memang adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Nah, kalau Kak Erni sendiri bagaimana nih? Apakah ingin menambahkan? Mungkin kalau dari aku sih hampir sama ya. Dalam Islam kan memang nggak ada perbedaan gender kan ya. Kayak semua di dalam Islam kan disetarakan gitu. Jadi ya menurut saya sama aja pendapat saya seperti itu. Baik Kak Erni, terima kasih untuk tambahannya. Nah, sekarang kita mau bahas apa sih Kak Erni? Mungkin pendapat kalian tentang ini nggak sih ya, pekerjaan yang kadang kan banyak nih pekerjaan hanya khusus laki-laki kayak gitu tuh, menurut kalian gimana sih gitu? Nah, iya tuh bener Kak Erni. Saya jadi ingin mendengar dari narasumber pertama kita nih, Kak Pristi. Mungkin ya kalau ada pro kontranya ya. Kalau
laki-laki, kalau pekerjaan yang berat-berat itu mungkin khusus laki-laki. Mungkin kalau perempuan itu nggak apa ya, nggak bisa gitu kalau di situ. Itu mungkin perlunya ya sama pertanyaan yang Kak Erni bicarakan tadi. Ya, oh iya, mungkin untuk narasumber selanjutnya bisa dijelasin pendapatnya Afifah. Kalau soal pekerjaan antara perbedaan gender itu sebenarnya tidak ada ya. Kalau bagi saya itu tergantung potensi kemampuan masing-masing individualismenya. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu sama. Pentingnya kesetaraan gender ini tuh bisa eh, memperkuat kemampuan negara juga untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif. Oke, mungkin bisa lanjut lagi ke Anastasia mungkin. Sebenarnya kalau pekerjaan itu dikhususkan untuk laki-laki atau perempuan itu kan juga disesuaikan dengan lowongannya tersedia ya. Misal sebenarnya boleh saja sih laki-laki bekerja A, perempuan juga bekerja A, laki-laki bekerja B, perempuan juga bekerja B. Tapi kalau secara fisik memang laki-laki itu fisiknya lebih kuat daripada perempuan. Coba saja lowongannya kuli angkut gitu. Terus yang disuruh apply ke pekerjaan itu perempuan, tapi laki-laki bisa lebih memaksimalkan itu, makanya yang direkrut itu laki-laki bukan perempuan. Tapi banyak juga pekerjaan yang melibatkan laki-laki dan perempuan di dalamnya. Jadi menurut saya kalau dalam lingkup pekerjaan itu memang sudah disesuaikan dengan porsi kekuatan, entah kekuatan fisik atau kekuatan apa antara laki-laki dan perempuan, dan menurut saya itu tidak masalah gitu. Kecuali pekerjaan yang bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, contohnya guru, tapi yang direkrut itu gurunya laki-laki semua, gurunya perempuan semua, di mana ketika merekrut perempuan semua ini membuat calon guru laki-laki ini menganggur. Nah, itulah yang dikatakan ketidaksetaraan. Tapi ketika tidak menyebabkan dampak yang besar, maka hal itu sah-sah saja, karena kita juga tidak tahu apa yang diinginkan oleh pihak-pihak yang memberikan pekerjaan tersebut gitu loh. Ketika mereka memutuskan untuk memberikan laki-laki pekerjaan, berarti ya itu adalah hal-hal yang mereka butuhkan, yang sudah mereka pikirkan untuk memaksimalkan tujuan bekerja yang mereka begitu. Baik-baik, saya setuju sekali dengan ketiga pendapat dari narasumber kita. Nah, saya sendiri sih tidak ada tambahan khusus ya. Jadi, marilah kita mulai ke pembahasan selanjutnya, yaitu apakah mulai diterapkan tentang kesetaraan gender ini di lingkungan kita atau belum. Nah, mulai dari Kak Pristi nih. Silakan untuk Kak Pristi untuk memberikan pendapatnya. Aku mau menjawab di lingkungan Indonesia ya. Jadi kalau menurut aku di Indonesia itu kesetaraan gender belum terbentuk dengan baik dan belum sepenuhnya merata. Karena masih banyak ketidakmerataan terhadap hak-hak antara wanita dan pria yang belum diperhatikan oleh pemerintah. Masih banyak kelompok atau individu yang menganggap bahwa derajat wanita masih berada di bawah pria. Seperti itu. Baik, Kak Pristi, keren sekali pendapatnya. Jadi marilah kita mendengarkan lagi pendapat dari Kak Afifah. Silahkan untuk Kak Afifah. Sekarang tuh di masyarakat tuh kalau tentang feminisme tuh udah mulai diterapkan ya. Dimulai dari kayak dulu tuh banyak kalau perempuan itu tidak mendapatkan pendidikan layaknya, tapi sekarang udah mulai banyak kan perempuan yang udah menempuh pendidikan tinggi. Dan untuk pekerjaan juga udah banyak perempuan yang mendapatkan pekerjaan yang hampir setara dengan laki-laki.
Baik, Kak Viva, terima kasih telah memberikan pendapatnya. Nah, sekarang saya juga mau dengar dari narasumber ketiga kita, yaitu Kak Anastasia. Untuk Kak Anastasia, silahkan. Izin menjawab karena dua narasumber sudah menjelaskan di lingkungan masyarakat dan di lingkungan negara dengan baik. Jadi saya ingin menjawab sepengetahuan saya soal kesetaraan gender di lingkungan Universitas Negeri Malang, terutama di Ormawa dan juga di kalangan mahasiswa. Menurut saya kesetaraan gender sekarang di Universitas Negeri Malang itu sudah bagus, di mana kita tidak melibatkan laki-laki saja untuk menjadi pemimpin, namun perempuan juga dapat hak untuk memimpin, dan juga perempuan dilibatkan dalam segala kegiatan. Perempuan juga dilindungi dengan membentuk satgas-satgas yang menanggulangi pelecehan seksual, yang juga dia bergerak untuk melindungi hak-hak perempuan, dan juga bagi saya, antara laki-laki dan perempuan di Universitas Negeri Malang ini mendapatkan hak yang setara, hak yang adil, dan menurut saya itu cukup untuk dikatakan setara, walaupun masih ada kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi, seperti mungkin ia melibatkan perempuan, tapi jangan melupakan kalau peran laki-laki juga penting di dalamnya. Selain itu, tidak hanya perempuan saja yang rawan untuk terjadi pelecehan, tapi laki-laki juga perlu perlindungan. Setelah itu menurut saya mungkin dapat dimaksimalkan lagi, namun dibandingkan dengan daerah-daerah yang belum mengenal kesetaraan gender, di sini sangat-sangat bagus kesetaraan gendernya, dan itu sangat-sangat sangat-sangat bagus sekali. Apalagi kita kan mahasiswa yang juga penerus bangsa seperti itu. Jadi pengetahuan akan kesetaraan gender itu sangat-sangat penting. Kalau Universitas Negeri Malang bisa memaksimalkan itu, menurut saya itu bakalan jadi kayak wah sekali gitu loh. Terima kasih. Nah, itu dia Kak Erni dari pendapat ketiga narasumber kita. Nah, jadi itu dia Kak Erni. Jadi gimana nih? Mungkin dapat kita simpulkan dari pembicaraan tadi itu bahwa masih banyak terjadi itu kadang ketidaksetaraan gender di lingkungan maupun di pekerjaan, tapi kan mungkin ada alasan dari hal tersebut dan juga banyak dampak positif maupun negatifnya dari kesetaraan gender ini. Mungkin itu aja. Kalau mungkin ada tambahan lagi dari Kak Uli. Kalau dari saya sih tidak jauh-jauh berbeda ya pendapatnya dari pendapat narasumber yang ada di sini. Ya sama seperti halnya feminisme dalam pandangan Islam itu tidak melulu dipukul rata perempuan dan laki-laki itu sama, karena ada beberapa hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang memang berbeda. Seperti laki-laki wajib untuk menafkahi anak dan istrinya, sedangkan istri tidak wajib. Nah, seperti itu. Ada beberapa hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang memang diperuntukkan untuk laki-laki dan diperuntukkan untuk perempuan. Walaupun memang perempuan dan laki-laki di mata Allah itu sama, akan tetapi hak-hak dan kewajibannya itu berbeda. Nah, jadi untuk kesetaraan gender ini memang perlu ditempatkan di tempat yang seharusnya, tidak ditelan mentah-mentah begitu saja. Seperti itu, mungkin itu tambahan dari saya. Kemudian untuk penerapannya pun di kalangan masyarakat ini mungkin ada beberapa yang pro kontra ya, sedangkan kan masyarakat kita kan tidak dibekali oleh pemikiran yang sama gitu, jadi ada beberapa yang menafsirkan A menjadi B dan B menjadi C seperti itu. Nah, jadi perlu adanya pemahaman lagi tentang konsep ini dan penempatan konteks-konteks yang seharusnya ada kesetaraan gendernya seperti itu.
takutnya kesetaraan gender ini malah menjadi bumerang bagi kita, bahwa laki-laki itu bisa melahirkan, bisa menyusui, dan lain sebagainya, sehingga banyaknya terjadi transgender dan sebagainya seperti itu. Itu pendapat dari saya, seperti itu saja. Mungkin kita sudahi saja ya Kak Erni untuk diskusi pada hari ini. Iya, dan udah jelas juga tentang feminisme lingkungan itu seperti apa dan bagaimana. Jadi terima kasih untuk para narasumber yang udah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari kita. Sama-sama. Baik Kak, langsung kita tutup aja ya diskusi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.